Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau anak-anakku sekalian sehat-sehat semua ya. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yakni di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya ketika adik-adik semua berdoa dulu supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini itu bisa berkah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, silakan. Saya persilakan kepada ketua kelasnya agar memimpin doa teman-temannya. Silakan berdoa. Ya, doa selesai. Ya, jadi saya sampaikan kepada adik-adik semua agar mengecek kebersihan ruangannya supaya apa? Supaya kita enak dalam belajar. Ya, bagaimana? Bersih semua ruangannya? Ya, kalau bersih, persiapkan alat tulis dan bukunya. Catat baik-baik pelajaran kita pada hari ini. Ya, ya jadi kita langsung saja masuk di materi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Ya, jadi bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan NKRI. Ya, jadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, upaya untuk menggantikan bentuk negara pernah terjadi. Ya, misal adanya upaya untuk menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara apa? Ada yang tahu? Ya, negara serikat. Ya, jadi upaya bela negara. Nah, namun upaya untuk mengganti bentuk negara itu tidak bertahan lama. Kenapa? Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini, negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap ketentuan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Upaya bela negara. Setiap warga negara tanpa kecuali sesuai kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan dan keamanan negara. Bahkan siswa dan mahasiswa mengikuti upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, melalui pembelajaran dan kuliah yang diterima. Mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan resimen mahasiswa atau yang biasa dikenal Menwa. TNI rakyat bahu membahu bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ada yang tahu usaha lain mempertahankan kemerdekaan? Mungkin ada anak-anakku sekalian yang tahu. Silakan. Tidak ada yang tahu. Jadi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak harus kita lakukan dengan mengangkat senjata. Jadi kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita tidak harus melakukan dengan mengangkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
tindakan apa saja yang dapat kita lakukan? Ada yang tahu? Ya, jadi tindakan yang dapat kita lakukan adalah pertama, membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, kerabat, antar teman, dan antar warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Nah, jadi kita tidak boleh kita tidak boleh mengejek teman kita ketika kita berbeda, baik itu perbedaan agama, ras, budaya, bahasa. Tidak boleh. Kita harus saling menghargai. Yang ketiga, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan di masyarakat kita. Jadi jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan di antara kita. Karena kenapa? Ya, karena kita harus sadari bahwasanya perbedaan itu adalah salah satu kekayaan yang kita miliki. Contohnya kita berbeda agama, kita berbeda suku, berbeda bahasa. Coba bayangkan ketika kita hanya satu suku saja atau satu bahasa saja, kita tidak bakalan bisa belajar bahasa Inggris misalnya, bahasa Arab. Ya, jadi kita masuk di nilai-nilai penting perjuangan. Apa sih nilai penting perjuangan? Menjaga kemerdekaan Indonesia adalah harga mati dan tidak bisa kita tawar lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus belajar dari sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengandung nilai-nilai sangat penting untuk kita wariskan kepada generasi muda, yaitu pertama adalah perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yakni kemerdekaan Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda daerah, tapi kita berjuang melawan penjajah. Kita punya tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia walaupun kita berbeda daerah. Yang kedua, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Coba kita pikirkan, seandainya kita tidak bersatu, maka apakah kita bisa mendapatkan kemerdekaan ini? Tentunya tidak bisa ketika kita tidak bersatu, ya. Selanjutnya, yang ketiga, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kita atau golongan. Yang kelima, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi sikap kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus rela berkorban demi kepentingan bangsa ini, walaupun darah sekalipun. Ya, jadi mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin teman-teman masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya, jangan malu-malu. Dadah. Oke,
Jika teman-teman semua sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini, dan materi minggu depan yaitu HAM ya. Kita masuk di materi HAM atau hak asasi manusia. Ya, jadi anak-anakku sekalian, buka bukunya halaman 73. Ada di situ soal kerjakan. Jadi minggu depan dikumpul ya. Minggu depan saya minta ketua kelasnya untuk mengumpulkan tugas teman-temannya dan berikan kepada Bapak ya. Harus tepat waktu ya. Ya, jadi jangan malas belajar. Ya, jangan malas belajar, harus rajin-rajin, karena masa depan bangsa ini dilihat dari pemudanya hari ini ya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.